membahas masalah orang-orang yang dipasrai Allah Ta'ala untuk mengatur hartanya orang yang dikuasai, baik wakif, orang yang diwakofi, nazir, mengurus hartanya orang yang diwakofi, yang diwakofkan atau wakof, baik pemerintah ngurus hartanya rakyat, wali, mbah atau bapak mengurus hartanya anak kecil. Pelajaran sing wis kliwat mbuh jaman piro biyen. Pelajaran yang sudah lewat, pelajaran yang sudah kelewat disebutkan bahwa laisa liwaliyin akhdhu syai'in min mali maulihi in kana ghaniyan mutlaqan. Bagi wali tidak diperkenankan mengambil suatu apapun dari hartanya orang yang dikuasai kalau memang itu kaya dengan secara mutlak. Baik dengan mengurus tersebut akan mengakibatkan dia tidak bisa bekerja, menghilangkan pekerjaannya atau tidak. Sangat paham. Terus seorang wali tidak diperkenankan mengambil sedikit pun dari hartanya orang yang dikuasai, manakala wali itu adalah kaya secara mutlak. Termasuk dalam hal ini apabila ada anak yatim mendapatkan santunan dan kemudian dikuasai oleh orang yang menguasai, baik yang menguasai itu ibundanya atau yang menguasai itu kalau dalam panti asuhan ya orang yang mengasuhnya. Ini tidak diperkenankan mengambil sedikit pun dari miliknya anak yatim tersebut kalau memang orang tersebut kaya. Sangat paham. Wah rugi, kon ngurusi ya kok rugi. Wong wis kaya kon ngurusi kok sing njaluk opah. Ya lek gak gelem, lek minta opah ya jangan jadi orang kaya. Begitu saja kan ya penak toh. Kowe dadi kowe melarat engko diopahi. Lek sugih gak boleh cukup opah. Ini memang hal yang krusial di masyarakat. Biasanya ketika minta opah itu melihat dari pekerjaannya. Memang kalau kita kerja manusia dengan transaksi itu melihat dari pekerjaannya, bahkan tidak hanya melihat pekerjaannya, melihat dari sistem transaksinya. Tapi kalau urusan kita dengan Allah Ta'ala, kita itu sebagai hambanya Allah dan tidak boleh memilih dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, apa yang sudah ditentukan oleh Rasul. Makana lil mu'minina idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyarah. Bagi wong mukmin kalau sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan baginya. Ini urusan tugas sangka pangeran. Lain kalau memang kita ditugaskan oleh seorang yang sama-sama benih, sama-sama bisa berkomunikasi,
sama-sama ungkapannya bisa dianggap seperti manusia sama manusia. Ini kok kalau seperti itu ya terserah kedua belah pihak. Tapi kalau kepada orang yang tidak bisa, yang masih dalam urusannya Allah, ya berarti tinggal ketentuannya dari Allah. Ini menyangkut tugas. Nah, fa'in kana fakiron. Nah ini kadang-kadang dalam zakat yang ngoten. Ketika mengurusi harta zakat, cara kasarane didadekno amil. Dan amil itu bukan amil syar'an. Kalau amil syar'an itu petugas dari pemerintah. Jadi amil pengangkatan diri, amil atau panitia. Seperti di dalam masjid mengumpulkan harta zakat fitrah. Nah, kemudian mengangkat masyarakat untuk mengurus. Ya biasanya yang mau takmir, mau siapalah yang sudah dipasrahi untuk mengurusi. Nah, dalam hal niki apa itu namanya menjadi kekuasaan, menjadi wakil daripada muzaki, bukan wakil dari fakir miskin. Karena wakil daripada muzaki, dia tidak diperkenankan mengambil dari harta yang dikumpulkan atas nama fakir miskin. Dia tidak menjadi fakir miskin. Atas nama amil, dia bukan amil yang diangkat secara syariat. Ini biasa panggah musuh kerja ora gelem. Lah sampean kerja sapa sing ngongkon? Nah ngene lho niki. Nah, ya ngene sapa sing ngongkon kae lah, kae bukan orang yang punya hak mengharta zakat, bukan haknya dia. Nah, ya enggak boleh. Nah, lek sing ngongkon muzaki lah, kan muzaki ya minta upah kepada muzaki, kepada orang yang zakat. Jangan mengambil harta yang dizakatkan. Kalau di situ mengambil daripada harta yang dizakatkan, yang otomatis kalau mengambil daripada harta yang kalau mengambil harta yang dizakatkan berarti otomatis zakatnya orang yang zakat tersebut dikurangi. Lek dikurangi berarti ya ora cukup sing ditokno durung memenuhi beberapa syarat. Kan ngoten mestine. Mane gak oleh cukup, aku kerja. Lek sampean sugih ora oleh cukup. Lek sampean melarat oleh cukup atas nama fakir miskin. Masih kerja gak kerja, mai kerja gak ada upah. Nah niku biasa panggah njaluk ae. Lek kepingin njaluk ae ojo dadi wong sugih, dadi wong melarat, mengko diwenehi. Terserah lek kowe dadi wong sugih kongkon menehi, dadi wong melarat diwenehi. Milih menehi apa diwenehi? Lek menehi wis diwenehi, sugih apa melarat sugih, karepmu piye ngene. Nah, wong sing sugih niku dikongkon menehi, sing gak duwe diwenehi. Zaman kongkon milih, karepe milih dadi wong sugih tapi gak menehi, itu kok didalani niku wae. Nah, kalau fakir ini ditafsir, walaupun fakir tapi tidak mengganggu aktivitasnya, tidak mengganggu pekerjaannya. Maksudnya tidak mengganggu pekerjaannya, dia di dalam mengurusi rumah tangga, bukan rumahnya tetangga. Mengurusi anak cucu, ini bisa tercukupi, sudah bisa kakak. Ini pun tidak boleh ngambil opah, gak boleh ngambil opah. Yang boleh ngambil opah itu hanya orang yang melarat dan terganggu dari mengganggu pekerjaannya dengan ngurusi anak yatim itu. Ini boleh mengambil bil ma'ruf.
Bil ma'ruf itu apa? Yang pantas. Faman kana ghaniyan falyasta'fif, sapa sing sugih aja njaluk. Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf, lek fakir juga sing pantes. Lah pantes itu berapa ukurannya? Pantes itu ukurannya suruh milih satu dari dua yang terkecil. Yang terendah dari satu antara satu dari dua. Apa terendah satu dari dua? Pertama antara ongkos layak. Nah ongkos layak ini berapa? Ya di persen takut kira-kira dikerjakan umpama buruh ini ku oleh piro. Kedua qadru nafkah, ukuran untuk memberi makan nafkahnya dirinya sendiri. Yang terkecil misalnya nafkah kira-kira lek nafkah yang cinta 5.000 lek dikerjakan 7.000 kan cukup 5.000. Kalau kita kira opai 5.000 nafkah yang tak 7.000 ya kongkon 5.000 yang terkecil. Niki yang namanya bil ma'ruf. Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Ngaten. Wa idza aisara lam yalzamhu badalu ma akhadhahu. Lah kemudian ketika dia fakir dan terganggu di dalam ibadah, di dalam pekerjaannya, kemudian artinya terganggu dalam pekerjaannya, ketika dia telah kaya, apakah harta yang diambil ketika waktu melarat itu harus diganti? Ini ada dua pendapat dari ulama. Pendapat pertama, tidak wajiban untuk mengganti. Pendapat kedua, karena ndek kono wis diarani fal yakul bil ma'ruf. Pendapat kedua wajib mengganti. Niku yang digunakan oleh Sayyidina Umar mengikuti asar itu fatwahnya sahabat. Dan niku sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ketika menjadi penguasa anak yatim, yaitu penguasa negara, dia mengatakan inni unziltu manzilata waliyil yatim inistaghnaitu istaghfaftu wa iniftaqartu aruddu. Saya dudukkan diri saya di dalam mengatur hartanya Baitul Mal, hartanya orang miskin, orang mukmin, seperti halnya walinya anak yatim. Ketika saya sudah cukup, nu ngambil, nu njupuk niku ya mundut, nu mundut, gak njupuk. Wa ini takartu akhadtuha wa arudduha inistaghnaitu. Kalau saya lagi melarat, lagi membutuhkan, maka saya ngambil, tapi ketika aku sudah dapat, sudah punya, akan ku kembalikan. Ngono Sayyidina Umar. Lek dadekno koyo ngene, tidak ada rebutan menjadi pegawai. Enggak enek rebutan jadi bupati, jadi gubernur, dari presiden. Nah, Sayyidina Umar ngoten rebutan mergane wedi lho gak oleh apa-apa kok ya. Nah, sakniki niku rebutan iki mergo ana sayunnya. Anak sayunnya itu ada yang diharap, ada yang diharapkan. Ngoten. Qala al-Asnawi hadza fi wasiyin wa aminin.
Cuman menurut Imam Asnawi, penafsilan tidak boleh mengambil opah ketika dia sudah tercukupi, boleh mengambil ketika dalam keadaan membutuhkan sebab dia tersita waktunya dengan mengurusi itu dari mencari nafkah. Itu berlaku kepada petugas-petugas yang dipercaya, atau orang yang diwasiati oleh orang tuanya si mayit. Jadi kalau nanti saya mati, ya kamu yang saya turut mohon diurusi anak saya, harta saya. Niku jenenge wasiyin. Amin. Orang yang memang ditugaskan pemerintah untuk mengurus. Nah, dalam hal ini Departemen Sosial yang dulu zaman Gus Dur dibubarkan. Setelah dibubarkan ditanya, kenapa kok dibubarkan padahal banyak orang-orang yang membutuhkan untuk disosiali? Jawabnya karena Departemen Sosial lebih mengambil sosial daripada yang lain. Di mergo dikorupsi kabeh ora dikekno nang yang disosiali, mulane gak dibubarno karo Gus Dur. Loh, kalau penggulang tikus kan mestinya tikusnya yang dihilangkan, kok ini kok dibakar lumbungnya karena tikusnya sudah menguasai lumbung katanya. Ini kayak cara Gus Dur ngoten. Jadi petugas yang telah ditugaskan oleh pemerintah, niku pegawai atau Departemen Sosial atau lainnya, inilah yang beliau diperbolehkan untuk mengambil secukupnya ketika mengambil yang lebih kecil dari dua hal. Bagi kalau dia itu fakir boleh, tidak boleh sama sekali kalau kaya. Masya Allah. Jadi pegawai ini lek sugih gak oleh gaji, lek melarat oleh. Karena lek sugih niku wajib berkhidmah. Ini saat ini malah digawe golek penggawean dari. Ngono iku konsep ten Islam. Wah. Tapi amma imma abun au jadun. Kok amma abun au jadun fayak khudu kodro kifayati ittifaqun sawa'un isyokeh wa ghairuhu sawa'inul musir asyokeh wa ghairuhu. Kalau yang menguasai itu, yang mengatur itu bukan orang suruhan pemerintah, bukan orang yang diangkat oleh walinya anak yatim dan diwasi, tapi dari ayahnya atau mbahnya. Ayah atau mbah, ini berarti gak yatim, ya cah cilik. Lho kok iso sugih? Bapak iso melarat beras sugih lah pancene anake mboke orang konglomerat mati, anake si cilik langsung lahir wis sugih, durung nyambut gawe wis sugih mergo oleh warisan. Kesugihan dalam warisan ini kalau yang mengatur ayahnya atau sing mati ayahi, dia punya harta yang berlimpah luas, konglomerat mati mergo kena corona, padahal kaya raya, hartanya kan dimiliki anak yatim, wis sugih. Jadi kait lahir niku wis sugih. Kalau seperti ini, ya terus akhirnya yang menguasai, yang mengurus mbah kungnya.
baik Mbah Kung dari ibu atau dari ayah. Di sini boleh Mbah Kung itu ikut makan atau mengambil hanya secukupnya untuk makan. Baik dia seorang yang kaya atau orang yang fakir, orang yang miskin. Jikalau yang mengurus itu ayahnya, berarti ayahnya niki bukan yatim tapi piatu. Nah, piatu berarti sing mati mboke niku konglomerat, akhirnya anake sugih, partene sing ngurusi bapake. Pokoke bapake ora tukang mabuk ngono wae. Tukang mabuk dientekno gawe judi. Padahal judi itu semakin maju semakin jadi. Nah, tidak ada namanya judi kalau sudah kaya berhenti, nggak pernah. Ketika dia yang menguasai itu adalah ayahnya atau yang mati ayahnya, sing nguasai bondone Mbah Kung. Iki kekuatan. Peristiwa yang semacam ini kathah. Pemane zaman sakniki kathah rondo. Kathah kathah duda. Nah, kadang setiap hari ini bisa 3, bisa 4. Gak gawe praise dina sesuk ono neh. Tapi niki rada gang-gang niki. Nah, kemarin lembarannya seminggu ya 3. Malah orang dina Sabtu budal anake, Senin isuk mboke. Wah ini. Mulane saiki akeh rondo, akeh duda. Mbok menawa kepingin ngurmati cah yatim ya bisa, tapi sak paket. Aja cah yatim tok, tapi sing ngurus cah yatim ya diurus. Iku jenenge sak paket, sak kopiah. Ketika yang ngurusi Mbah Kung, maka Mbah Kung itu boleh mengambil secukupnya, tok til, gak melebihi daripada secukupnya lah. Cukupnya berapa? Ya cara normal wong niku mangane sapira. Gak boleh enak-enakan. Ya ora terus kaenak, ora. Sing normal sacukupe siri. Cara mangan ya cukup lho, gak mewah ora niku boleh, baik itu kaya atau miskin, fakir utawa sugih oleh. Berarti lek koyo ngeten berarti ibu niku mboten pareng, tapi bapak. Sing pareng bapak, lek ibu mboten. Tapi lek dibiasakan yang ibune dhewe niku kedudukane bapak, nanti ibu niku ngurusi anak yatim oleh cukup secukupnya saja. Jadi ibu sing jediasno nang bapak ini biasa kan nggak anak yatim itu terus dikai santunan itu akeh sing nampani mboke itu oleh melok mangan dan juga ora oleh juga sacukupe niku mangan. Ora sacukupe kangge tuku mobil yo, sacukupe tuku mobil sampe ini lah ya. Santunan berapa dicukupi? Ngoten. Alasannya apa? Lek wong tuwa kok oleh senajan sugih utawa senajan melarat, padahal kalau dia itu mengambil harta, kalau dia itu bisa bekerja kan gak wajib memberi nafkah bagi anak. Alasane wong tuwa niku lek anake sugih kewajibane nafkah niku anak. Baik, lek wong tuwa lek anake sugih kewajibane nafkah niku wong tuwa anak. Dan sekalipun wong tua niku iso nyambut gawe tapi lek melarat, tetep anak wajib nafkahi sebab anak
Ya Pak, wong tua nggak boleh ditekan nyambut gawe. Niki aturan Islam. Saniki malah swalike. Lah swalike dos pundi swalike niku lek anak sugih wong tua sugih ya anak ngampung. Wong tua anak sugih wong tua dadi babu. Kon momong, kon nyapu, kon niku walat. Mboten bareng. Ya lek ngomong karena inisiatif karena seneng karo cucu ora apa-apa, tapi aja dikai penggawean momong. Mawi ilang sak penunggalane niku zalim. Sebab orang yang menyakiti kepada orang tua termasuk mangan bondone cah yatim, nyakiti wong tuwa niku dosane digege karo Gusti Allah ten donya. Digege niku durung mati wis katon. Bahasane wong kuno jenenge kuwalat neh. Kuwalat neh wong kuno niku walat. Wis niku alasane. Lek wong liya kan mboten. Dadi lek wong tuwa alasane ketika dia melarat tetep enggak dituntut untuk nyambut gawe lek anak esuk. Sugih walaupun kok dia anak yatim. Sugih berarti wajib nafkahi wong tuwa. Ya sangka bodoni anak. Dan harus memenuhi kebutuhane wong tuwa umpama wong tuwa niku sik butuh bojo. Ketika wong tuwa niki sik butuh bojo mergo sik enom. Enom kan yo luwe tidak hanya luwe gothok. Ya lek wis tuwa ngoten perjuangan mau ora hidup. Niku wis ora butuh rabi. Joko untuk hiburan sanjan turu wonten mawon. Lah ketika wong tuwa sik butuh bojo, anak wajib ngrabekno. Ini kewali. Saniki marah ora oleh muga wedi warisane digawa mbok enom. Niki kewajiban piye niki. Mesti sing ngaji kaya ngeten iki cah nom-nom wis tuwek-tuwek iki malah dadi nuntut arek anake iku. Nduk, Ri. Jarene kaji bengi iku lek anake bapake butuh bojo kon rabekno li. Lah anake ora ngaji ora roh. Apa iki salah sasaran iki? Lek sing ngaji wis tuwek-tuwek engko nuntut nang anake ora melok ngaji. Ya wis gak iso berguna. Lah, ketika wong tuwa niku butuh bojo wajib dirabekno dan sing wajib memberi nafkah dhateng bojone bapak. Ibu tiri itu adalah anak. Lho. Ini dadi dirasakne niki niku dadi wong tuwa penak. Di konsep agama wong tuwa iku penak. Konsepe wong Jawa wong tuan itu penak dipipi anak. Orang penak penak dipipi anak. Niku bedane teng iku. Niku sing salah sapa sing salah wong tuane. Karena anake ora dingajakno, li anake dingajakno. Ngerti akhirnya kan jadi penuhi to ya. Pak, sampean sing butuh mak ora. Lek butuh tak golekno Pak, terus aku golek dhewe iki tak lamarno. Lah ini kan wonten kewajiban. Lah biasa gak gelem karo anak mergo pergi rugi warisan entek. Tapi ketika ibu butuh bojo, iki karo anak digolekno. Mergo ben ora ngkei nafkah. Lah lek ibu mengko lek wis dirabi wong.
niku mboten wajib nafkah ya anake krana kewajibane nafkah ya bapake sing bojo anyar ngono ya. Ngoten. Mulane dari pemerintah lek selama durung rabi maneh ditanggung lek rabi maneh ora oleh. Nah, terus yang menjadi masalah niku direkayasa rabi maneh tapi pakai akad siri supaya tetap oleh pensiunan tapi tetap oleh kemul. Niku tes pundi? Kira-kira mungkin jenengan niku halal ora ngoten. Dari pemerintah itu menyarankan pensiun itu diberikan ketika nggak kawin lagi. Gitu. Lek wis kawin ora oleh. Supaya oleh kawin tapi nikah siri. Sehingga nerima pensiunan halal ora. Kan ngapeki to niku. Kayak ngeten iki lho. Aduh, pancen urusan duitnya angel banget. Kate ngelepasno niku ya wangil maneman lho. Tapi gak rabi yo adem repot iki. Akhirnya dilematis direkayasa rabine tidak formal. Nah, terus tetap oleh pensiunan. Tapi lek sing mati sing wedok pegawai negeri sing lanang ora oleh pensiunan. Asal betul. Asal. Oh, wah, penak lek ngoten. Nah niki dadi wong wedok ngingoni wong lanang. Tapi ya syaratnya wong lanang iki rabine ora. Aku kudu gak oleh rabi apa piye? Oh, kertas siri. Nek ngapeki niku. Ya ngapeki maneh. Nah, nggih. Oh, ngoten dadi utang kongkon kelantang-kelantung oleh gaji. Nah, kelantang-kelantung oleh gaji. Penak niku. Wis niku anune ngoten. Iya. Lek sing wedok lek sing cara agama lek mae niku rabi maneh anak gak kewajiban nafkah. Lek bapake rabi maneh malah dobel nafkah. Berarti nafkahi bapak yo nafkahi ibu tiri. Lah rek bapake njaluk papat yo nafkahi wong limo. Aku ra tusul oleh siji tambah maneh. Loro gak tusul tambah maneh, telu gak tusul papat tambah maneh. Lha papat iki berarti anak wajib nafkahi wong limo. Ya lek anake akeh tetep lumayan. Tapi biasa di anak laki maka kadikeki. Krana rebutan moh. Niku lek anak kathah niku diprosentase. Dibagi lek wong limo ya dibagi wong limo. Ngoten. Tapi sing anak sugih-sugih, lek anake limo sing sugih telu ya tanggung kali wong telu. Sing loro gak dikongkon nanggung. Wah penak men. Lah lek penak ya kuwi mlarato jek ora dikongkon nanggung. Ngoten mawon ya penak to. Nah, niku lho konsekuensi teng mriku.